Garuda Muda menang lawan Korea Selatan. Apa benda ni weh? Hola, salam fans Garuda. Dari sini kita belajar bahwa bermain sesuai kapasitas jauh lebih penting ketimbang hanya bermain cantik. Sebagaimana yang diinginkan oleh beberapa pandit bola yang terkenal, alergi dengan permainan pragmatis ala Shin Tae-yong. Terlepas kalau kita lihat dari pertandingan tadi bahwa fisik kita dan teknik kita kalah jauh dari level Korea Selatan, tapi berkaca dari pengalaman beberapa kali yang sudah kita alami di segala kelompok umur, justru dengan permainan yang dianggap membosankan itulah kita berhasil mencuri poin dari tim raksasa. Dengan gaya main oportunis dan pragmatis yang gak beda jauh dengan seniornya, Timnas Indonesia berhasil menekuk Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia U17 sebenarnya bisa aja menang lebih dari 1-0 kalau saja peluang Mirza yang sudah di depan gawang one-on-one dengan kiper bisa dimaksimalkan dengan sempurna. Tapi sayangnya, mungkin karena demam panggung sehingga kurang tenang dalam penyelesaian akhir. Tapi nggak apa-apa, dari sini dia bisa belajar bahwa setiap pemain dituntut untuk cepat mengambil keputusan dan menyiapkan mental di segala situasi. Gak sia-sia bagi Nova Arianto selama berguru dengan Shin Tae-yong, yang lebih mementingkan efektivitas dengan kualitas dan kapasitas sesuai kemampuan, yang kerap digunakan tiap kali menghadapi lawan kuat yang levelnya di atas kita. Mengingat status tim kita yang merupakan kedua terpendek di antara para kontestan Piala Asia lainnya, setelah Timnas Yaman yang akan menjadi lawan kita berikutnya di matchday kedua, yang juga baru saja menjadi pemuncak klasmen sementara setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Yang mana jika kita berhasil memenangkan satu pertandingan lagi melawan Yaman, maka dipastikan tiket Piala Dunia U17 ada di tangan Garuda Muda, yang hanya bermodalkan materi para pemain lokal plus satu diaspora, yang ditargetkan untuk membawa nama Indonesia ke salah satu turnamen yang paling prestisius di kelompok umur U17, di mana rencananya bakal dihelat oleh langganan panitia Qatar. Bagi kami ini bukanlah sekedar kemenangan, tapi juga sejarah yang dicetak oleh para talenta muda lokal kita tanpa bantuan diaspora dari Eropa, yang selama ini selalu jadi alasan bagi tetangga sebelah untuk mengecilkan kita. Apalagi untuk skuad U17 kali ini, Indonesia datang sebagai salah satu skuad termuda yang datang dengan minim pengalaman, tanpa liga kelompok umur yang bergulir secara profesional, untuk meningkatkan jam terbang para pemain kita, demi kematangan tim yang hendak bermain di level Asia. Berbeda dengan fasilitas dan kompetisi yang dimiliki oleh Korea Selatan sebagai salah satu kultur sepak bola terkuat di Asia. Setelah mereview pertandingan barusan, mari kita lihat komentar dan reaksi tetangga sebelah maupun netizen kita. Ugly win je, boleh menang hoki pon. Tengok je statistik yang las-las kena bantu referee. That's why dikasih giveaway penalti. Baru menangkat junior level je, kami ikat senior Korea Super Team 33 coach. Bermain sesuai kapasitas diri dan mengukur kemampuan lawan. Good job Coach Nova. Gak harus ikut madhab total football yang selalu diulu-ulukan sama pundit. Selamat Korea, kalian menang ball possession. Silahkan bawa pulang bolanya, kami bawa pulang poinnya. Pundit sebelah tidak suka ini, mana beras mau habis. Biasa, kalau udah kayak gini masih aja ada netizen so bijak sampai dibalas. Sulit pak, tetangga sebelah juga nggak tahu diri soalnya. Sampai akhirnya akun OneFootball My mengatakan, be humble. Bawa-bawa sejarah kuno yang masih aja dibahas. Ayo masuk kelas guys, pelajaran sejarah udah mau dimulai. Buset, 2018, udah 7 tahun lalu masih aja dijadiin acuan. Bahkan jurnal penelitian pun cuma berlaku 5 tahun ke belakang. Padahal kalau bahas sejarah, dulu angkatannya Evan Dimas juga Indonesia udah menang lawan Korea Selatan. Itu sebelum 2018 malah. Yang kita bahas bukan sejarah, tapi tahun sekarang. Yain aja, maklum prestasinya udah kelihatan semua. Yang bawah nonton doang dari rumah, nonton sambil berharap kita kalah. Ada tuh negara yang imbang sama Korsel serasa menang Piala Dunia. Klunya sampai bila-bila masa. Buset, pundak Garuda berat banget nih. Garuda cahaya ASEAN, Garuda sang penyelamat nama ASEAN. Yang paling beban siapa bang? Malai bakal juara pesta bola merdeka U17 Cup yang lebih prestisius dari AFC U17. Bener-bener ya, netizen kita kalau udah komen gak ada obat. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas review pertandingan semalam.
Sudah lama sekali kita tidak berjumpa setelah lama saya tidak mengupload video, maka ketika saya baru sempat menguploadnya sekarang, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum teman-teman meninggalkan video ini, silahkan simak teknologi canggih dan mutakhir hasil penemuan dari perpaduan pengobatan teknologi timur dan barat sebagai solusi yang mungkin selama ini kita cari-cari untuk membantu mengobati dan menyembuhkan segala keluhan penyakit yang ada dalam diri kita maupun keluarga terdekat kita dalam upaya memberikan mereka proteksi untuk memperpanjang umur kita dan memberi harapan hidup yang lebih. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Tahukah Anda, penyakit jantung dan pembuluh darah adalah pembunuh nomor 1 di dunia, menyebabkan lebih dari 30% kematian global, sering tanpa gejala. Serangannya tiba-tiba, sekarang bahkan menyerang usia muda. Dampaknya, duka bagi keluarga, biaya pengobatan yang mahal, dan krisis keuangan. Tapi kabar baiknya, Anda bisa melindungi diri dan keluarga mulai sekarang. Indah, sederhana, praktis, dan keren. Wentong Device Pro atau WDP memulai era baru kesehatan dan kebugaran. Menggabungkan terapi termal tradisional Tiongkok yang berusia ribuan tahun dengan teknologi modern yang canggih. Dimulai dari titik akupuntur kaki, alat ini menghubungkan meridian di seluruh tubuh untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi kesehatan manusia. Wentong Device Pro mendefinisikan ulang terapi termal, memberdayakan sel-sel tubuh Anda, memancarkan panas dari dalam keluar. Panel energi WDP dilengkapi dengan generator gelombang energi berteknologi tinggi yang terpasang di dalamnya, memancarkan panas dari bawah ke atas, dari dalam keluar, menjangkau seluruh tubuh, meningkatkan energi panas tubuh. Sabuk pemanas menggunakan teknologi inframerah jauh, menembus jauh ke dalam jaringan tubuh yang memberikan panas yang lembut dan terus-menerus, memperlancar peredaran darah, serta membantu meredakan kelelahan otot dan meningkatkan kelenturan. Fungsi panel cahaya merah dan cahaya biru. Cahaya merah menembus subkutan, meningkatkan metabolisme. Cahaya biru memberikan efek antibakteri dan antiinflamasi. Ini juga berfungsi cahaya merah dan cahaya biru pada kaki untuk perawatan kombinasi. Fungsi plasma menciptakan lingkungan energi muatan positif dan negatif dengan konsentrasi tinggi untuk membunuh dan menghambat bakteri. Ini juga memurnikan udara dan membuatnya segar dan menyenangkan. Gel konduktif khusus menawarkan konduktivitas yang sangat baik untuk efektivitas yang lebih baik. Tampilan yang menarik, mudah dioperasikan, pijakan kaki yang besar, siap digunakan secara instan, ringkas, indah, praktis untuk digunakan. Ketiga komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan terapi panas seluruh tubuh, merevitalisasi energi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dari panas, dari cinta, kesehatan yang cerdas, perlindungan yang hangat. Produk terbaik dari Fohuwei, miliki segera, promo terbatas.